Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus senantiasa menaungi kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan harian, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala kasih dan anugerah-Mu yang Engkau telah limpahkan buat kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi dan sayangi. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu berotoritas atas hidup kami. Terlebih dalam renungan harian hari ini Bapa, marilah Tuhan berkuasa atas hidup kami. Ajari, tuntun, bimbing kami Tuhan untuk kami dapat lebih dalam memahami kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi secara khusus Tuhan dan layakkan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami masuk dalam renungan harian ini dalam bimbingan-Mu. Puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini akan berbicara tentang meningkatkan kualitas doa yang didasarkan pada 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Singkat sekali isinya, tetaplah berdoa. Amin. Surat 1 Tesalonika adalah salah satu surat Paulus dalam Alkitab yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Dalam surat ini, Paulus memberikan nasihat dan pengajaran tentang kehidupan Kristen yang sejati. 1 Tesalonika 5 ayat 17 merupakan salah satu ayat pendek yang penuh makna, mengajak kita untuk menjalani kehidupan doa yang lebih dalam dan kontinu. Renungan hari ini akan membahas dengan lebih detail dan mendalam tentang arti dari ayat ini, serta bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas doa dalam kehidupan kita. Surat 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, sebuah kota di Yunani yang mengalami tekanan dan penganiayaan karena iman mereka. Paulus ingin memberikan dukungan, dorongan, dan ajaran rohani kepada jemaat dalam menghadapi tantangan tersebut. 1 Tesalonika 5 ayat 17 termasuk dalam bagian akhir surat ini, di mana Paulus memberikan berbagai petunjuk praktis kepada jemaat. Saya akan ulangi baca 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. Ayat ini mengandung seruan yang kuat untuk menjalani kehidupan doa yang kontinu. Ini bukan hanya sekedar rutinitas atau tugas agama, tetapi panggilan untuk memelihara hubungan batin yang mendalam dengan Allah. Meningkatkan kualitas doa berarti kita tidak hanya berbicara kepada Allah dalam situasi-situasi tertentu, tetapi kita senantiasa memiliki hati yang terbuka untuk berbicara dengannya. Kualitas doa yang lebih baik melibatkan kerinduan yang mendalam dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam segala aspek kehidupan. Ini melampaui sekedar memohon kebutuhan atau berbicara tentang keinginan kita. Ini adalah dialog rohaniah yang memperdalam hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Tetaplah berdoa atau berdoa tanpa henti bukan berarti kita harus terus-menerus mengucapkan kata-kata doa. Ini lebih mengacu pada sikap hati yang senantiasa dalam komunikasi dengan Tuhan dalam semua situasi. Kita menghadapkan segala kebutuhan, sukacita, keprihatinan, dan kegembiraan kita kepadanya. Bagaimana kita bisa berdoa tanpa henti? Yang pertama, dengan memiliki waktu khusus dalam doa saat kita berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, dengan membangun kesadaran rohaniah yang terus-menerus tentang kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah dengan menerapkan prinsip doa dalam setiap langkah kita, dari pekerjaan hingga hubungan sosial.
Saudaraku, kehidupan modern seringkali penuh dengan kesibukan yang membuat kita lupa untuk berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Pesan tetaplah berdoa, berdoalah tanpa henti, mengingatkan kita untuk selalu memiliki hati yang siap berkomunikasi dengan Allah. Meningkatkan kualitas doa berarti kita harus meluangkan waktu untuk merenung, berbicara, dan mendengarkan dalam doa. Ini juga berarti mengajarkan diri kita untuk mencari Tuhan dalam setiap situasi, baik suka maupun duka. Dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan, doa yang kontinu adalah sumber kedamaian dan kekuatan yang tidak ternilai. 1 Tesalonika 5 ayat 17 adalah panggilan untuk menjalani kehidupan doa yang kontinu dan mendalam. Dalam dunia yang sibuk, kita seringkali lupa untuk berhubungan dengan Allah. Meningkatkan kualitas doa bukan hanya tentang banyaknya kata-kata yang diucapkan, tetapi tentang keintiman rohaniah dengan Allah Sang Pencipta. Dalam menghayati pesan ini, kita akan menemukan kedamaian, kekuatan, dan arahan dalam hidup kita. Mari kita berdoa tanpa henti. Tetaplah berdoa. Selalu membuka hati kita untuk berbicara dengan Tuhan dan meningkatkan kualitas doa kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudaraku, marilah kita tutup renungan harian ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami telah mendengarkan renungan harian. Dari kebenaran firman-Mu Tuhan, kami memahami bahwa kami harus meningkatkan kualitas doa kami lewat hubungan kami yang erat dengan-Mu, lewat doa kami, lewat hati kami yang terpaut kepadamu, dan selalu menghadirkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami, dari hari-hari kami Bapa. Terima kasih Bapa, mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan ini dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Yesus Kristus, tetaplah membimbing kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikanlah Engkau Tuhan hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.